Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Umi Danis Kitchen. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kue tradisional, yaitu kue lemper abon. Tekstur ketannya legit dan lembut dengan isian abon sapi yang gurih dan enak. Lemper abon bisa dipanggang atau dibakar maupun yang versi original ya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih. Sekarang yuk kita langsung aja ke cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan ketan sebanyak 500 gram. Ini ketannya sudah aku rendam selama 1 malam ya, dan juga sudah dicuci bersih. Boleh juga direndam selama 4 jam ya. Lanjut, ini akan kita kukus. Sebelumnya panci kukusan sudah dipanaskan, dan langsung saja kita tuangkan beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam tadi. Untuk panci kukusannya jangan lupa dialasi daun pisang agar beras ketannya nanti tidak lengket ya. Kukus beras ketan selama 20 menit atau hingga setengah matang. Sambil menunggu ketannya matang, kita siapkan santan sebanyak 500 ml atau dari setengah butir kelapa. Siapkan juga 1 lembar daun salam, 2 ikat daun pandan, dan 1 sendok teh garam. Santan akan kita masak, tuangkan santan ke dalam panci. Kemudian langsung saja masukkan garam, daun pandan, dan juga daun salam. Lanjut, pindahkan panci ke atas kompor. Masak santan dengan api sedang hingga mendidih, sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak mudah pecah. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih, kemudian matikan api dan biarkan hingga uap panasnya hilang. Kita kembali lagi ke panci kukusan. Nah, ini ketannya sudah mulai setengah matang ya. Kemudian matikan api dan angkat. Langsung aja kita angkat ketannya dalam kondisi masih panas-panas seperti ini ya, teman-teman. Pindahkan ke dalam wadah. Nah, kalau udah, kita langsung saja tuangkan santan yang sudah dimasak tadi. Pastikan santannya masih dalam keadaan panas ya, kita tuangkan ke dalam beras ketannya. Kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini. Kalau sudah merata, ini kita diamkan dulu sampai santannya benar-benar meresap ya. Ini salah satu kunci agar ketannya itu empuk dan juga lembut. Setelah didiamkan 30 menit, nah ini sudah benar-benar meresap ya. Kemudian masukkan kembali ke dalam panci kukusan. Ini akan kita kukus kembali selama kurang lebih 30 menitan ya, teman-teman. Setelah 30 menitan dikukus, nah ini ketannya sudah mulai tanak dan juga empuk dan lembut ya. Kemudian matikan apinya dan segera diangkat. Selanjutnya, ini ketannya saya bagi dua dengan berat masing-masing 650 gram agar lebih mudah dituangkan ke dalam loyang. Siapkan loyang bentuk persegi, ukurannya 23 cm, kemudian kita alasi dengan daun pisang. Kalau udah, ketannya siap untuk kita cetak di dalam loyang. Ambil setengah bagian dari ketan yang sudah kita kukus tadi dan masukkan ke dalam loyang. Kemudian tekan dan rata-ratakan ketannya. Pastikan bentuknya itu padat ya dan merata di seluruh sisi-sisi loyang sambil ditekan-tekan dengan spatula seperti ini. Nah, kalau sudah merata dan bagus seperti ini, kemudian kita siapkan abon sapi yang sudah dicampurkan dengan bawang goreng. Kita tuangkan abon ke dalam loyang. Kemudian rata-ratakan abon, pastikan merata di seluruh sisi-sisi loyang seperti ini ya. Setelah abonnya merata, kemudian kita tekan-tekan dengan garpu seperti ini agar abonnya ini menempel dengan ketan di bawahnya. Kemudian tuangkan lagi sisa ketan yang tadi. Kita tuangkan ketannya di atas permukaan abonnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian rata-ratakan kembali ketannya, kita padat-padatkan agar bentuknya itu merata dan bagus seperti ini ya. Kalau udah selesai, kemudian ini kita tutup dengan daun pisang. Biarkan sesaat hingga dingin dan kokoh agar lebih mudah kita keluarkan dari loyang nantinya ya. Setelah ketannya dingin dan ngeset, kita keluarkan dari loyangnya. Lepaskan daun pisangnya perlahan. Bentuknya bagus dan kokoh, dan ini siap untuk kita potong-potong ya.
Alasi pisau dengan plastik agar tidak lengket dan lebih mudah untuk memotong kue lempernya. Untuk besarnya potongan bisa teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Kalau untuk ide jualan bisa dipotong kecil-kecil. Kalau untuk dimakan sendiri boleh dipotong besar-besar. Gimana teman-teman? Gampang banget kan cara bikin kue lemper isi abon? Ini tinggal dipotong-potong aja dan nggak perlu dibentuk satu persatu. Nah, kalau udah selesai dipotong seperti ini siap untuk kita bungkus dengan daun pisang. Siapkan daun pisang yang sudah dipotong memanjang seperti ini, sesuaikan dengan besarnya kue. Kemudian kita siapkan satu lembar potongan daun pisang yang kecil seperti ini. Kita lipat seperti ini ya teman-teman. Kemudian digulung. Potong bagian daun yang terlalu panjang, kemudian kita lipat lagi seperti ini. Ini sama sekali nggak pakai perekat ya, tinggal dilipat-lipat aja seperti ini, udah jadi deh. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Kemudian kita ulangi cara membungkusnya. Teman-teman bisa lihat caranya seperti ini ya. Cara membungkusnya cukup mudah, tinggal ikutin aja step by stepnya seperti di dalam video. Lakukan cara yang sama seperti ini hingga selesai ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah semua kue lempernya kita bungkus dengan daun pisang, dapatnya sekitar 21 piece kue lemper isi abon. Sebenarnya ini sudah bisa langsung dimakan atau disajikan ya. Tapi kalau teman-teman mau bakar atau panggang dulu juga boleh, jadi wanginya bisa lebih keluar atau lebih harum. Panaskan teflon dengan api cenderung kecil, kemudian letakkan kue lempernya satu persatu. Panggang kue lemper hingga harum, sambil sesekali dibolak-balik. Setelah matang langsung diangkat dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia lemper isi abonnya udah jadi, sudah siap kita panggang dan ini aromanya juga harum banget. Resep ini recommended banget buat kalian cobain karena rasanya enak, ketannya lembut dan pulen, isian abonnya juga gurih. Sekali nyobain pasti bikin lagi. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and happy cooking!